Dua, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bambang Trimulyono selama 10 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Intinya saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum, alhamdulillah. Produk ijazah palsu ini kan bukan saya punya, masa kalian tidak tahu kan? Ini kan Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di Jakarta Pusat, ya kan? Dia yang nulis buku, yang observasi. Saya kan hanya seorang YouTuber yang ngundang narasumbernya, kan hanya itu intinya. Dan di persidangan juga begitu alur ceritanya. Tapi ternyata tuntutannya sama ini dengan Bambang ini. Tapi intinya ingin saya sampaikan kepada Anda, saudaraku, saya ini bukan pejabat, walaupun saya nggak punya ijazah, walaupun saya nggak tamat, nggak akan ngancam kedaulatan negara. Tidak akan ada satupun rakyat yang terancam masa depannya, perutnya, dapurnya, SPP anaknya gara-gara saya nggak punya ijazah. Dan insya Allah walaupun saya nggak punya ijazah, saya berusaha maksimal bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Amin. Saya dituntut 10 tahun. Tinggal kita minta sama Allah, bagaimana Allah nanti memutuskan lewat tangan. Tadi disampaikan jaksa penuntut umum bahwa tuntutan terhadap Gus Nur ini adalah 10 tahun. Sama dengan Bambang Tri. Yang kita ketahui, mungkin teman-teman media juga kurang meliput, yang kurang exposure terhadap Gus Nur, bahwa beliau ini adalah seorang ulama. Entah terserah mau ngomong lulusan SD atau apa yang sekarang digoreng, tapi beliau ini dengan uang sendiri punya yang namanya pesantren di Poso, di Palu. Dan beliau ini dalam membiayai pondok tersebut itu jelas pakai uang pribadi. Yang pertama saya sampaikan bahwa dari persidangan tadi, dari tuntutan 10 tahun, jelas kita sangat keberatan. Dan itu tidak adil. Kita flashback sebentar ke belakang. Saya bertanya kepada Gus Nur di persidangan juga, apakah Gus Nur dendam dengan Pak Jokowi? Jawabnya adalah tidak, sama sekali tidak dendam dengan Pak Jokowi. Tidak punya alasan apapun. Gus Nur ini hanya warga biasa, warga yang ingin kritik pemerintahnya karena dirasa di masyarakat hukum belum tegak sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tuntutan dari jaksa untuk Bambang Tri dan Gus Nur sudah dibacakan, yaitu 10 tahun penjara sama baik Bambang Tri maupun Gus Nur. Tapi di sini pihak dari Gus Nur merasa tuntutan ini tidak adil karena disamakan dengan Bambang Tri. Seharusnya mungkin bagi mereka itu lebih rendah dari tuntutan Bambang Tri. Karena kan Gus Nur ini tadi bilang bahwa dia hanya seorang YouTuber yang hanya mengundang narasumber seperti itu. Ini kembali ke teman-teman ini, gimana tanggapannya seperti ini? Itu tadi kan pengacara Bambang Tri yang mundur kan kemarin, tapi tetap membela Gus Nur. Di Gus Nur tidak mundur, tapi di Bambang Tri mundur pengacaranya. Mungkin nanti juga bisa mundur semua ya. Tapi yang jelas untuk Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, Bambang Tri dan Gus Nur akan merayakan di dalam Hotel Prodio. Mungkin ini pengalaman yang sangat berharga di kehidupan mereka. Jadi tidak akan terlupakan sepanjang hayat mereka berdua itu. Menikmati indahnya Ramadan dan Idul Fitri di Hotel Prodio. Mungkin dari statement Gus Nur kita bisa menyimpulkan ya teman-teman, kayaknya ada rasa menyesal ikut campur dalam kasus ini.
Mungkin kan bagi Gus Nur ini, kasus ini memang menguntungkan untuk dia speak ya, karena mungkin di YouTube-nya bisa trending dan lain sebagainya. Tapi kemarin di video-videonya di persidangan itu, Gus Nur tidak merasa ada keuntungan dari kasus ini, walaupun dia bahas di YouTube-nya, channel YouTube-nya. Dan bahkan channel YouTube Gus Nur ini sudah bisa menghasilkan 15 juta per bulan, luar biasa sekali. Tapi saya lihat dari gesturnya, tutur katanya itu kayaknya ada penyesalan ya ikut kasus ini. Kan dia juga bilang kasus ijazah palsu ini kan punyanya Bambang Tri seperti itu. Kenapa saya juga tersangkut dengan tuntutan sama 10 tahun penjara, 10 tahun menikmati hotel Prodeo. Itu tuntutannya. Mungkin nanti pihak dari Bambang Tri atau Gus Nur pasti akan mengajukan banding di sini. Kita lihat saja. Tadi Gus Nur sudah pasrah bahwa yang bisa menyelamatkan dia hanyalah Allah dengan perantara tangan hakim. Jadi ketok palunya kan belum ini. Ini masih tuntutan jaksa. Ketok palunya belum. Apakah benar-benar 10 tahun untuk Gus Nur ataupun Bambang Tri? Bagi teman-teman gimana ini? Tuntutan seperti ini layak atau tidak? Atau lebih sedikit atau kurang banyak malahan? Jadi teman-teman bisa komen ya, gimana seharusnya tuntutannya seperti itu. Dengan kasus seperti ini yang bikin heboh, bikin viral jagat maya, dengan kasus ijazah palsunya Bambang Tri dan muhabalah ya, dari Gus Nur. Ini memang luar biasa. Jadi memang ya perlu adanya oposisi dalam pemerintahan. Untuk mengkritik pemerintahan itu perlu kritik yang membangun. Tapi kalau seperti ini kan malah menyengsarakan diri sendiri. Seharusnya si Gus Nur ini bisa menikmati Ramadan dan Idul Fitri bersama keluarga atau di pondok pesantrennya. Tadi kan di video pengacaranya Gus Nur bilang bahwa Gus Nur ini punya pondok pesantren di Poso ya. Jadi dan menghidupi pondoknya dengan uang pribadi. Ini luar biasa. Kita kalau lihat dari sisi lain, Gus Nur ini juga luar biasa karena dia mampu menghidupi pondok pesantren yang dia asuh dengan caranya sendiri. Ini kan juga sudah prestasi, apalagi kalau dikaitkan dengan ijazahnya yang SD aja nggak lulus seperti itu kan suatu prestasi juga. Kadang orang dengan ijazah yang sampai perguruan tinggi pun belum tentu punya pondok seperti itu kalau kita mau membanding-bandingkan. Tapi sayangnya Gus Nur ini mengambil haluan kiri kalau menurut saya. Jadi dia mengambil haluan kiri, menjadikan dia tersangkut-sangkut kasus seperti ini. Kan tidak hanya kali ini saja, dari dulu-dulu memang kontennya Gus Nur ini kontroversial. Karena dengan gitu dia bisa up ya, bisa up, sehingga mungkin dari segi apapun bisa menguntungkan beliau. Dan untuk Bambang Tri ini belum ada pergerakan. Apakah dia mau banding atau gimana dengan tuntutan 10 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya. Di persidangan juga sudah ada bukti-bukti yang memberikan atau yang didapatkan di pengadilan sehingga tuntutan itu tertuang 10 tahun penjara, 10 tahun hotel Prodeo. Teman-teman, marilah kita ini menjaga stabilitas negara kita.
Ya kalau bikin konten yang adem ayem aja, yang kontroversi boleh, tetap boleh kontroversi, tapi yang kontroversi yang aman-aman saja. Jangan kontroversi tapi membahayakan diri sendiri. Kan ini jadinya menyesal, karena penyesalan tidak ada yang di depan, pasti di belakang. Saya yakin itu, karena ya seperti itu kan pastinya. Teman-teman, terima kasih mengikuti konten saya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan juga mungkin bisa menjadi hiburan ya, pelepas penat di saat kita pulang kerja dengan kasus-kasus seperti ini. Tetap kita harus berpikir waras dan selalu NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.